Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2621 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sekali lagi. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya beri tema milik Tuhan. Amin. Saudara, milik itu sama artinya dengan kepunyaan. Saudara dan saya adalah milik atau kepunyaan Kristus. Amin. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus saudara dan saya yang tadinya kita hamba dosa, yang tadinya kita orang yang berdosa, kalau mati masuk neraka selama-lamanya. Tetapi karena kasih Yesus yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia memberikan hidupnya, Dia rela mati. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Amin. Jadi kita yang tadinya hamba dosa, sekarang kita karena sudah ditebus, sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Amin. Seharusnya kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah milik Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Saudara, karena kita adalah milik Kristus, sudah selayaknya kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Roma 14 ayat 8 berkata begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, apapun situasi, kondisi saudara saat ini, mungkin saudara sudah terbuang dari keluarga saudara. Keluarga saudara sudah tidak mengakui saudara sebagai anggota keluarganya dan sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Apapun situasi kondisi saudara saat ini, saudara adalah milik Tuhan. Kalau bicara milik saudara, saya mau tanya, seandainya saudara mempunyai satu benda, satu barang, katakanlah saudara punya sepeda motor. Lalu ada orang yang mau ambil sepeda motor saudara. Saya mau tanya, apakah saudara akan biarkan? Pasti saudara akan membela, mempertahankan. Karena apa? Karena itu milik saudara.
Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kondisi saudara, mungkin saudara pernah jaya dan saat ini saudara sedang terpuruk, saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya waktu saudara diberkati, mereka ada selalu di sekitar saudara, tetapi di saat saudara bangkrut, terpuruk, sakit, tidak ada satupun yang mau mendekat kepada saudara. Saya mau katakan, saudara adalah milik Tuhan. Saudara tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita milik Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan diri kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita telah ditebus dengan darahnya, dengan kematiannya. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya adalah miliknya. Oh haleluya. 1 Korintus 7 ayat 22 berkata begini. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Haleluya. Saudara, karena kita ini milik Tuhan, sudah seharusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, itu artinya kita harus membaktikan hidup kita untuk melayani yang menciptakan kita, yang telah menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara dan saya milik Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya merenungkan. Karena kita ini adalah milik Kristus, sudah seharusnya kita hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita milik Kristus, kita harus hidup dalam pertobatan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya berdosa dan kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita menyalibkan perbuatan-perbuatan daging yang kita seringkali lakukan sebelum kita bertobat. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21 berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ditebus, kita yang adalah milik Allah, kita harus hidup dalam pertobatan. Salibkan perbuatan-perbuatan daging. Salibkan semua hawa nafsu keinginan yang terus ada dalam pikiran dan hati kita, yang terus membuat kita mengeluh, tidak bersyukur atas segala rahmat, kasih, anugerah yang kita terus terima setiap waktu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, kita manusia tidak ada rasa puas. Kita gaji 10 juta per bulan, kita nggak puas. Kita mau kita gaji 20 juta per bulan.
Saudara, Tuhan berikan, masih belum puas, kita mau kita dapat gaji 50 juta per bulan. Sudah Tuhan berikan, masih saja kurang puas. Minta lagi, supaya kalau bisa Tuhan, kalau bisa gaji 100 juta satu bulan. Tuhan kasih, masih saja nggak bersyukur. Minta supaya 1 M satu bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapapun yang kita terima cukup kalau disertai dengan rasa syukur. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, mau berapa banyak pun yang kita dapatkan itu pasti selalu kurang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah milik Kristus. Sudah seharusnya kita menyalibkan daging, hawa nafsu, dan segala keinginan yang mendatangkan dosa. Kita harus salibkan itu. Dan kita mau hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 19 berkata begini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan memeterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal saudara dan saya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kita. Sudah seharusnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita meninggalkan semua kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa yang dulu sering kali kita kerjakan, lakukan. Saat ini, tanggalkan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, karena kita milik Kristus. Yang ketiga, kita diberi tanda meterai, tanda milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rupanya memberi tanda kepada milik kepunyaannya. Tandanya apa? Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan menghasilkan apa? Buah-buah roh. Apa buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara dapat melihat buah-buah ini pada seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tetapi kalau buah-buah yang dihasilkan dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta mora, dan sebagainya, saya mau pastikan bahwa orang-orang yang menghasilkan buah-buah itu, di dalam kehidupannya tidak ada Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menghasilkan apa? Buah-buah roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi tanda kepada orang-orang percaya. Tandanya apa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi materai, tanda saudara dan saya sah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita berhak atas janji-janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Perhatikan. Galatia 3 ayat 29, firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara juga berhak untuk menerima janji-janji Tuhan kepada Abraham. Saudara juga berhak untuk menerima berkat yang sama. Ada amin? Haleluya. Kalau Abraham diberkati, itu menandakan saudara juga yang adalah milik Kristus berhak untuk menerima berkat-berkat Tuhan seperti yang diterima oleh Abraham. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita milik kepunyaan Kristus Yesus Tuhan, kita berhak atas janji-janji Allah kepada Abraham, yaitu janji berkat Tuhan. Saudara dan saya milik Kristus berhak untuk menerima berkat-berkat itu. Amin. Dan yang terakhir saudara, karena kita ini milik Kristus, yang terakhir, kita harus jadi berkat. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini adalah milik Kristus Yesus Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus jadi jawaban di tempat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara harus jadi berkat. Kalau saudara diberkati, tujuan saudara diberkati apa sih? Jadi berkat. Amin. Jangan sampai saudara sama seperti orang kaya yang bodoh. Saking pelitnya saudara, apa yang terjadi? Saudara mati. Dan orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak masuk surga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit. Kalau saudara diberkati, itu artinya Tuhan mau saudara jadi berkat bagi orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, dalam kesusahan. Di luar sana banyak, dan Tuhan mau saudara jadi jawaban buat mereka. Jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mendapatkan satu lawatan Allah melalui perbuatan baik kita. Banyak orang datang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini milik Kristus, kita harus jadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan yang kita kerjakan, lakukan. Orang melihat, orang percaya, orang Kristen ini beda. Orang Kristen ini murah hati, suka membantu, suka menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Hari ini kita belajar, karena kita semua adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama kita belajar, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, karena hidup mati kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Tuhan Yesus telah menebus kita dari pasar dosa. Yang dulunya kita hamba dosa, sekarang karena kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Yesus, sudah seharusnya kita melayani Tuhan, memberikan diri kita, hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua saudara, karena kita adalah milik Kristus Yesus Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan. Hasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Amin. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, karena kita adalah milik Kristus, kita diberi tanda. Karena kita milik Kristus, kita dimeteraikan. Tanda meterai dari Tuhan kepada milik kepunyanya, yaitu Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat mengenali orang itu dipenuhi Roh Kudus atau roh jahat. Saudara dapat melihatnya dari mana? Dari buahnya. Amin. Saudara dan saya adalah milik Kristus,
Dan Tuhan Yesus memberi kita tanda, yaitu Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu akan membimbing saudara, akan mengajar saudara untuk terus mengenal kebenaran, sumber kebenaran. Dengan pimpinan Roh Kudus akan membawa saudara semakin intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, karena kita ini adalah milik Kristus, kita berhak atas janji-janji Allah. Amin. Kita berhak atas berkat-berkat yang sudah dijanjikan dalam kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Yang terakhir, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita adalah milik Kristus, kita harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami, memberikan kesadaran bagi kami bahwa kami adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai dalam setiap hati kami, sehingga kami terus diingatkan kami adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Lawat semua pendengar, baik dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat. Saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.